acara Pagelaran Sastra 2021. Saya, Adi Nugraha, yang akan mengarahkan acara ini. Enjoy in the show. 5, 4, 3, 2, 1. Pohon yang tersebar di lereng bukit itu ditebangi, membuat para demit penghuni pohon itu tercerai-berai, kacau tidak karuan. Tempat tinggal mereka telah digusur. Di daerah lereng bukit itu memang segera akan dibangun kompleks perumahan modern. Oleh karenanya, kawasan yang bagus ini mesti bersih. Dibersihkan, para demit akhirnya lari tunggang langgang, sementara traktor dan gergaji mesin tak henti-hentinya menderu, meraung-raung merobohkan pepohonan tanpa peduli sama sekali. Para demit mengerang kecewa, marah, dan terancam. Erangan dalam irama itu berlanjut kacau balau. Kali ini diikuti oleh para karyawan proyek pembukaan kawasan itu. Suara-suara yang menyayat hati para karyawan itu tiba-tiba terserang musibah penyakit dengan mendadak. Raja Kusi, kontraktor yang memimpin pembukaan kawasan itu, sedang menghadapi staf ahli yang dikontrak dan dipercayainya. Agaknya divisi tengah kacau benak. Tuli, edan kamu ini bukan juru tulis, tapi konsultan saya. Jadi tidak hanya bermodal rajin saja. Kamu mesti menelurkan otakmu yang cemerlang dong. Sebab selama ini tidak pernah memuaskan saya. Oh, jadi selama ini Pak Rajek merasa puas ya? Ngomong Pak Rajek. Ya, kadang-kadang puas. Ya, kadang-kadang tidak. Sering tidaknya sih. Suli, kamu selama ini belum pernah ikut
memecahkan masalah yang mendesak tentang proyek kita ini. Yang kamu pecahkan hanya masalah teknis melulu sih. Tapi bagaimana dengan penduduk desa yang berbondong-bondong ke sini minta pekerjaan? Kamu ikut memecahkan apa? Tidak. Terus soal pekerja-pekerja yang mendadak sakit, soal pohon preh yang sulit ditebang, kamu ikut apa? Tidak ada. Juga tidak. Pak Rajek jangan hanya menyalahkan saya. Pak Rajek tahu tanah di kawasan ini labil dan gampang longsor. Saya sudah mengusulkan agar dibuat sistem terasering. Dan soal pohon preh itu memang sulit ditebang meskipun sudah menggunakan traktor. Itu artinya kamu percaya dengan pemikiran penduduk desa. Bukan begitu, Pak Rajek. Kita sebagai orang baru di sini sebaiknya menghargai pemikiran penduduk di tempat ini. Sama saja. Artinya kamu sama dengan mereka. Percaya bahwa pohon preh itu ada penunggunya. Ada demitnya. Katanya insinyur. Lah kok percaya demit? Katanya jujur lah kok gapit sih. Baiklah Pak Rajek, Bapak boleh tidak percaya kepada saya. Saya tidak akan sakit hati. Tapi saya masih punya cara yang lain yang bisa digunakan untuk proyek kita ini. Soal teori, ya percaya kamu sih canggih menggunakannya. Tapi yang penting prakteknya. Bukan cocok tidak dengan proyek kita ini. Suli sambil menyerahkan berkas rencana kerja. Sebaiknya pohon preh itu tidak usah ditebang. Dan sebagai gantinya, kita bikin jembatan masuk ke kompleks ini. Toh membuat jembatan itu sudah ada dalam DIP, daftar isian proyek, dan sudah dianggarkan juga. Kalau cuma usulan seperti itu saja, saya bisa. Lah saya ini pemborongnya. Saya ini ikut mempengaruhi pembuatan DIP itu kok. Kalau begitu tidak ada masalah kan? Lah kok tidak ada masalah bagaimana? Kalau jembatan itu jadi dibuat, saya tidak bisa nguntet. Lumayan loh nguntet jembatan itu. Tapi ingat Pak Rajek, proyek ini proyek besar, perintis untuk yang lain. Dan Pak Rajek dikenal sebagai kontraktor yang bonafit. Saya sendiri sebagai konsultan berharap dan ingin sekali proyek ini betul-betul berhasil dengan baik. Tapi ingat, kamu ini konsultan saya. Artinya manut saya dong. Kontraktor untung, konsultan bikin yang untung. Tapi Pak Rajek harus ingat akibatnya nanti. Akibatnya nanti. Yang penting untung sekarang. Tidak usahlah banyak omong. Yang penting ini surat dari kabupaten. Pak Rajek menyerahkan surat itu. Suli setelah membaca surat itu. Pak Rajek, inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Kalau Pak Bupati datang, kita beberkan saja kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Hah, goblok kamu. Itu namanya cari penyakit. Sama Bapak Bupati dan konco-konconya itu loh. Ngomongnya ya yang baik-baik saja. Kejelekan itu perkara intern. Dan masalah ini sebenarnya bukan tugasmu. Tugasmu memecahkan semua persoalan yang kita hadapi. Yang non bupati gitu. Termasuk para pekerja yang sakit mendadak itu. Selesaikan dengan cara yang tepat dan murah. Ini, Suli. Aku punya usul. Bagaimana kalau para pekerja yang sakit mendadak itu kita make up saja wajahnya? Biar kelihatan waras sehat gitu. Lantas mereka kita suruh untuk kerja saat kunjungan bupati itu. Biar habis itu mereka
mati nggak apa-apa deh. Saya tidak setuju. Itu pembunuhan. Tapi itu untung, Suli. Sudah. Sejak tadi kamu cuma ngomong terus. Padahal persiapan kunjungan itu sama sekali belum ada. Belum disiapkan kok. Tenang. Sekarang tugasmu pikirkan aku teks pidato penyambutan. Tidak bisa, Pak Rajek. Itu bukan wewenang saya, bukan bidang saya. Sebaiknya Pak Rajek mencari tenaga khusus untuk membuat teks pidato. Bukan saya terus, Pak Rajek. Tiba-tiba Suli lenyap. Demit sawan yang menculik perempuan itu segera lalu cepat-cepat menghilang. Rajek Besi kebingungan kehilangan konsultannya itu. Sepertinya kamu ini tidak tahu saja. Ini namanya pembatasan tenaga kerja. Jadi kamu loh. Suli. Loh, kok nggak ada sih? Ini pasti sulapan. Rajek Besi langsung pergi mencari Suli dengan kebingungan dan ketakutan yang ditahan. Pohon preh menjulang ke atas. Suatu ketika, di alam lain, di alam para demit, datang berbondong-bondong para demit, Wilwo, Egrang, Gendruwo, dan Kuntilanak ke tempat tinggal jin pohon preh. Mereka berniat melapor tentang digusurnya para demit dan jagat demit yang tengah dirusak manusia. Sampai di tempat tinggal jin pohon preh, mereka langsung mengungkapkan kegelisahan, kemarahan, dan kecemasan mereka. Wilwo berbicara kepada para demit. Katanya kalian ini demit priai. Lah kok urakan? Mau ketemu pimpinan para demit itu mesti sopan. Ada buku tamu ya diisi. Ada satpam ya lapor dulu. Apa kamu bilang? Kenapa omonganmu sekarang jadi seperti itu? Kita ini baru kena musibah. Teman-teman kita banyak yang menderita. Ini keadaan darurat. Kok masih sempat-sempatnya kamu bicara birokratis seperti itu? Memangnya kamu ini sudah kangsupan manusia? Woh, edan Ki. Bicaramu tiba-tiba kok ke kiri-kirian. Apa? Ke kiri-kirian? Ketahuilah, ke kiri-kirian, ke kanan-kananan itu istilah buatan manusia dari dunia kasar. Kita, kaum demit, tidak mengenal istilah semacam itu. Sebab demit adalah universal. Kita ini baru tergesa. Lu tahu? Lo gak usah banyak bacot. Ayo langsung saja kita dobrak rumah jin pohon preh. Mereka mendobrak tempat tinggal jin pohon preh. Jin pohon preh lalu muncul menghadapi mereka. Siapa yang mengganggu kenyamanan istirahat saya? Siapa yang mengusik ketenteraman saya? Saya Lurai, saya Gendro. Saya Wilwo. Saya Egrang. Dan saya Kuntilanak. Oh, walah, ternyata konco dewe. Tiwas diangker-angker ke. Ada persoalan apa toh? Lah kok teriak-teriak? Aduh, katiwasan Lurai. Para manusia telah memporak-porandakan tempat tinggal kami, para demit. Benar Lurahe. Ekologi para demit telah dinyanya-nyunyah oleh bangsa manusia. Tempat tinggal para demit sudah ludes semuanya. Kita digusur Lurai. Betul Lurahe. Kita digusur. Kita sudah digusur. Digusur. Lah, digusur. Lah ya pindah toh. Bukankah jagat kita ini luasnya bukan kepala? Apalagi kalian ini cuma demit. Tugas kalian ini memang harus senantiasa menyediakan diri
untuk digusur-gusur melulu. Lawang manusia saja bisa gampang kok. Sudahlah, terima kodrat itu dengan tulus ikhlas. Sehingga kelak kalian bisa dikatakan sebagai demit yang berbudi luhur. Tapi harga diri kita, Lurai. Kita tidak boleh hanya berdiam diri saja melihat kenyataan ini. Kita mesti mengadakan perlawanan kepada mereka. Harus. Benar Lurahe, jika kita cuma pasif, lalu generasi muda demit mau ditaruh di mana? Lantas, kita ini mau tinggal di mana dong? Kalian ini loh, demit kok heroik banget. Sebaiknya persoalan yang tampak gawat ini kita bicarakan saja dengan hati yang lapang dan dibicarakan dengan face to face, heart to heart, oke? Oke. Nah, mestinya begitu kompak dong. Persis penataran. Sekarang bicaralah yang gamblang. Apa mau kalian? Jadi begini Lurai, berdasarkan yang kami lihat sendiri dengan mata telanjang, bahwa dengan berbagai sudut pandang dan segala cara pendekatan beserta pisau analisis kami, Tindakan manusia dari dunia kasar itu sudah tidak lagi mengindahkan pertimbangan-pertimbangan etis dalam kerangka pemikiran dan pranata sosial para demit. Menurut saya mencoba mempertajam benang merah saudara Wilwo ini, bahwasanya status quo tatanan para demit punya aspek kultural historis secara eksplisit, persuasif, koheren. Hehehe, stop. Kamu ini ngomong apa? Omongan kalian kok malah berbusa-busa tidak karuan. Kalian ini cuma demit staff loh. Kodrat kalian tidak bicaranya sederhana. Syukur bisa mencerminkan ketololan kalian. Ayo sekarang ngomong yang simple. begini Lurahe, kami mau numpang. Nah, begitu saja kan bisa. Tidak sesederhana itu, Lurai. Kita harus melihat kenyataan bahwa demit sekarang sedang mengalami distorsi sosial yang gawat, sehingga kita harus menyikapi realitas ini dengan analisa yang jitu. Lurai, jangan simplikatif dong. Genderuwo. Lah kok kamu malah ikut-ikutan bicara berbusa-busa? Kamu ini bagaimana toh? Apa kamu sudah ketularan manusia dan jagat kasar? Lurai, jangan ambivalen dong. Edan, sekarang para demit sudah tidak demit lagi. Awas, kalian ini masih bicara dengan juntrungan yang kacau. Nanti saya kirim ke kelompok-kelompok diskusi mahasiswa, biar mampus kalian. Jangan Lurahe, jangan. Jelasnya itu bagaimana toh? Ya, jelasnya kalian ini generasi muda demit yang melempem. Bisa-bisanya cuma ngomong saja, tapi cuil nyalinya. Menghadapi kenyataan, minger. Otak kalian apa itu? Baru menghadapi persoalan seperti itu saja sudah mengeluh. Sambat, sentimental, apa itu? Demit kok tidak revolusioner? Tapi kami butuh jalan keluar, bukan untuk diejek. Iya Lurahe, jangan cuma diejek. Beri kami jalan keluar, beri kami petuah, berilah kami petunjuk Lurahe. Apa? Kalian minta petuah? Minta petunjuk? Kok seperti yang sering muncul di televisi itu loh. Tapi baiklah, karena saya ini memang demit generasi tua yang baik, maka sini saya beri petunjuk pakai resep yang sudah klise buat ini manusia dari jagat kasar itu. Tapi manusia-manusia itu sekarang sudah tidak mempan lagi. Allah sekarang ini
manusia sudah mampu membuat demit-demit imitasi untuk dijadikan objek komoditi mereka. Genderuwo, kita harus mempercayai bahwa konco-konco di jagat halus ini tetap patuh. Tetap menunjukkan kesetiaannya untuk selalu membentengi kehidupan kita. Tapi berkali-kali saya turun langsung ke jagat manusia, nyatanya mereka tidak takut lagi menghadapi perwujudan kita. Pesimistis seperti kamu ini asrinya meremehkan bakti yang diberikan sahabat-sahabat kita. Bukankah mereka dengan tulus ikhlas meneteskan keringat untuk menjaga kelestarian kita? Berjuang habis-habisan tanpa pamrih. Kamu tahu bagaimana Nyi Blorong masih mampu membuat manusia kalang kabut ketakutan. Lurahe, jangan keliru pandang dalam persoalan ini. Nyi Blorong itu sekarang tidak lagi membuat takut manusia, tapi justru menjadikan manusia malah kepincut. Tapi kemarin saya baru saja menerima laporan bahwa tuyul masih tetap menunjukkan kualitas kecelemerannya dengan baik. Tuyul? Kenapa Lurahe justru simpati sama dia? Bukankah tuyul itu telah mencemarkan jagat kita yang sakral karena sifatnya yang suka mencuri dan celemar itu? Tapi Banaspati masih juga membuktikan dan membakari hotel-hotel, pusat-pusat pertokoan, kuntilanak, dan konco-konconya semakin menguasai panti-panti pijat tradisional. Lurahe tertipu. Semua itu sebetulnya bukan rekayasa kita, tapi hasil perbuatan manusia yang menyalahgunakan eksistensi kita. Masih juga maido kamu. Jin Pohon Preh mengambil kaca ajaib dan memperlihatkannya kepada para demit. Ini, lihatlah bagaimana sesungguhnya kerabat kita berjuang habis-habisan untuk membentengi kita. Melawan manusia, membuat mereka berkelojotan kesakitan. Tubuh-tubuh manusia tak berkutik, sakit mendadak. Bagaimana? Apakah kalian masih ragu-ragu pada pancaran dedikasi mereka itu? Bukankah dengan demikian sesungguhnya ada lagi yang perlu dirisaukan? Stabilitas keamanannya terkendali. Tentram. Tidak ada gangguan yang berarti. Makanya kalau kalian cuma kepingin numpang cari gratisan, monggo-monggo saja. Dengan senang hati kalian saya izinkan tinggal di tempat Jin Pohon Preh ini. Terima kasih. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bulldozer, meraung-raung gaduh menakutkan. Semakin lama, semakin mendekat. Para demit makin kalang kabut. Kuntilanak langsung masuk ke tempat tinggal Jin Pohon Preh menyelamatkan diri. Mereka datang. Manusia-manusia itu datang lagi. Mau menghancurkan tempat ini. Mau melumatkan tempat ini. Para demit lalu bergerombol, mencermati tingkah laku manusia yang tengah mengamuk di kejauhan. Aduh, mengerikan. Kenapa mengerikan sekali loh? Binatang apa itu? Merangkak-rangkak seperti mau memakan kita. Itu namanya bulldozer, Lurahe. Loh, siapa orang itu? Siapa yang bertopi kuning dan mengacung-acungkan tinjunya? Itu pimpinan proyeknya, Lurahe. Genderuwo, ada seorang lari terbirit-birit, ketakutan, dan menyelinap ke dalam hutan. Siapakah dia itu? Oh,
Itu mah kawula cilik yang sedang dikejar-kejar wong gede untuk dimintai job jempol. Gemuruh suara bulldozer semakin riuh menjadi-jadi. Para demit makin kalang kabut, tetapi mereka berusaha melawan para manusia. Ambil senjata. Ambil senjata. Kita harus tetap bertahan. Kita mesti tetap melawan. Jangan mundur. Kita kalau manusia-manusia itu. Para demit mengambil senjata seadanya, langsung bergerak serentak mempertahankan hidupnya. Mereka melawan. Ini sudah kebangetan. Mereka melanggar tempat hidup, melanggar perjanjian, tidak lurus. Para demit bersemangat melawan keberingasan manusia, berlompatan, menghalau, menggebrak, dan bertahan. Tapi akhirnya kalah juga. Para demit tercerai-berai, bergelimpangan, terkapar, tidak berdaya. Waduh, sakit. Sakit. Waduh, kakiku kaku-kaku. Sakit, sakit, mual. Lurai, di mana kamu? Lurai, Di sini. di mana? Di depan. Gendruwo mendekati Jin Pohon Preh dengan merangkak-rangkak. Aduh, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya seumpama kamu, Ikram, Bilbo tidak dengan segera memberi isyarat kewaspadaan. Ternyata manusia-manusia itu memang rakus, mau memangsa kita. Sungguh kejam betul manusia-manusia itu, Lurai. Betul, rupanya kita memang kalah kuat. Mereka rakus memakan apa saja. Itu memang ciri mereka, Gendruwo. Oh, hijaunya dedaunan dan hangatnya sinar bulan purnama malam Jumat Kliwon telah mereka ganti dengan deru bulldozer dan mesin-mesin. Lihatlah, Lurai, mereka memakan apa saja gunung, hutan, pulau, sungai, tanah, telaga, dan juga memakan hati nurani mereka sendiri. Sudahlah, Gendruwo. Jangan bicara soal hati nurani. Itu bukan perkara kita. Kita para lembut. Ini dikodratkan sebagai mengenal hati nurani. Hati nurani itu urusannya dengan manusia. Justru karena itu urusan manusia, saya jadi khawatir. Jika alam mereka kuasai, lalu mereka rusak, sehingga karena itu terjadi bencana, pasti kita lagi yang disalahkan. Kita semua terpojok, dinyah-nyah oleh manusia. Gendruwo, jangan cemas. Kita mesti membangun kehidupan yang rapuh ini. Apapun dan bagaimanapun adanya. Yang pasti aku sangat bersyukur kalian memberikan keikhlasan menjaga Jin Pohon Preh. Saya tersentuh oleh pengabdian itu. Sepantasnya aku menjadi pemimpin di sini, memberikan penghargaan kepadamu. Besok pagi saat kita menggelar upacara, ingin sekali aku sematkan di dadamu bintang penghargaan, bintang jasa Mahademit. Jangan terlalu berlebihan, Lurai. Saya tidak mau berstatus sebagai pahlawan. Loh, kenapa? Sebab bisa jadi sekarang saya menjadi pahlawan, tapi beberapa abad kemudian ternyata bukan. Tidak, Gendruwo. Sekarang kepahlawanan itu disematkan oleh Jin Pohon Preh. Kamu tetap akan menjadi pahlawan sepanjang zaman. Gendruwo meledak gembira. Dewata. Kamu tidak punya dewata. Lurahe, kita jangan sampai terlena. Kita harus bangkit membuat perhitungan dengan para manusia.
waktu kita sangat mepet tuh Rahe. Ya. Sebaiknya kita memang mesti tetap hati-hati. Jangan sampai terkecoh lagi oleh muslihat manusia. Harus kita temukan strategi baru supaya eksistensi para demi tetap terjaga. Manusia mesti dibikin kapok. Saya punya gagasan. Coba dengarkan. Bagaimana kalau kita culik wanita dan jagat kasar itu? Setuju? Staf yang baik dan benar mesti bilang setuju. Ketimbang nanti dimutasi. Hei, kamu, Wilwo, Egram, bagaimana pendapatmu? Ini proyek lu. Bagaimana, Grang? Ini kesempatan baik loh. Siapa tahu kita juga bisa mendapat tanda jasa seperti Gendruwo. Enggak, saya lagi repot kok. Apa kamu bilang? Oh, enggak kok. Saya sanggup kok. Saya tidak repot kok. Repot Tiba-tiba terdengar kembali suara gemuruh bulldozer. Seperti hendak memangsa para demit. Para demit langsung bersiap mempertahankan diri kembali. Mereka datang lagi, Lurai. Ya, kita bertahan. Ayo kita bertahan. Bertahan. Para demit langsung berjaga-jaga siap melawan. Tapi yang muncul itu justru Sawan, sesama demit, kawan mereka sendiri. Ia datang dengan menggendong sesuatu di punggungnya. Loh, ini kan si Sawan toh. Loh. Ya ini kamu kok sudah menggondol wanita dari jagat kasar. Bajigur iki. Gue baru ngomong lu udah nyolong. Siapa yang memerintahmu, Sawan? Siapa? Sawan dengan menggunakan bahasa isyarat karena takut menunjuk Gendruwo. Edan kamu Gendruwo. Jadi kamu yang memberikan perintah itu? Memang lancang. Itu artinya kamu meremehkan kewibawaan saya, Jin Monpreh, pimpinan para demit. Tidak sopan, tidak punya tutuk kromo, dan saraf. Gendruwo melotot kepada Sawan menahan marah seperti hendak menerkamnya. Gendruwo, bergerak di luar koordinasi seperti itu bisa mencerminkan kesatuan kita ini rapuh. Atau barangkali menyimpan maksud tersembunyi untuk menjaga kewibawaanku. Mau mencemarkan kehormatan pimpinan, mempermalukan atasanmu. Oleh karena itu Gendruwo, atas segenap kelancanganmu itu, cara mengakibatkan bintang jasa Maha Demit dengan ini saya cabut. Gendruwo langsung menjatuhkan senjatanya diikuti Egrang dan Wilwo. Gendruwo bertemu. Para demit, kebijaksanaan lancang seperti yang itu merupakan usaha penjegalan, menohok teman seiring, musuh dalam selimut. Laporan isyarat kewaspadaan tadi dengan begitu bisa diartikan sebagai muslihat. Sejarah saya paham dengan trik-trik kalian. Tapi inilah yang akhirnya memunculkan krisis kepercayaan. Saya tidak lagi dan gampang mempercayai laporan kalian. Harus ada perlindungan. Tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh meraung-raung. Para demit kembali kalang kabut. Lurahe, mereka datang lagi. Manusia-manusia itu menyerbu kita kembali. Hati-hati, mereka akan memangsa kita lagi. Sekarang kalian bilang ada ancaman lagi? Omong kosong. Pasti ini muslihat lagi. Akal-akalan. Kita sebenarnya tidak punya musuh. Musuh itu hanya ada di dalam pikiran kalian sendiri. Sana, kalian mau terbirit-birit pergi ketakutan. Sana pergi.
akan saya hadapi sendiri. Kalau itu memang ancaman. Jin Pohon Preh memberanikan diri menghadapi sendiri ancaman itu. Tapi akhirnya keder juga karena gemuruh itu benar-benar mengancamnya. Gendruwo melangkah pergi. Jin Pohon Preh akhirnya menguntit di belakangnya dan mengerek minta perlindungan. Oh, ternyata sungguhan. Aduh, manusia itu benar-benar datang bergerombol untuk memangsa kita. Aduh, banyak sekali Gendruwo. Tolong. Mereka betul-betul datang. Tolong Gendruwo, tolong saya. Di tempat tinggal sesepuh desa, di hutan yang sedang dibuka untuk proyek pembangunan perumahan itu. Di hadapannya tampak pembantu sesepuh desa, mereka tengah membicarakan proyek itu. Juragannya proyek itu memang sudah kebangetan. Edan betul. Sudah saya peringatkan, mbok kalau nebang pohon di hutan itu jangan seenaknya. Lah kok sekarang malah nekat. Nebang seenaknya sendiri. Akibatnya bagaimana? Tukang-tukangnya geledak semua. Sakit mendadak. Tapi itu bukan kesalahan kita. Betul, memang bukan kesalahan kita. Tapi saya kan sudah memperingatkan. Mbok ya diselamati dulu sebelum nebang. Lah kok sekarang malah menuduh saya yang bikin kerusuhan, bikin gara-gara. Apa tidak edan itu namanya? Raja Kuksi tiba-tiba datang, langsung mendatangi mereka berdua dengan sok berwibawa. Maaf, saya terpaksa masuk ke sarang teroris. Kamu salah yang ke-169 kalinya. Aha. Sejak sampeyan datang kemari, Terus terang saja, proyek kami ini baru saja kena angin ribut. Termasuk daerah ini. Kesempatan ini kalian gunakan untuk menculik Suli, konsultan saya. Kamu salah yang ke-170 kalinya. Aha. Pak Rajek, sejelek-jeleknya warga desa kami ini, sejelek-jeleknya saya ini, kami masih punya martabat untuk tidak main culik-culikan. Ketahuilah, Suli, konsultan sampean itu, hilang di gondol demit. Di gondol demit? Sekarang apa-apa kok mesti demit loh. Demitnya ya kalian berdua itu. Kamu salah yang ke-171 kalinya. Aha. Saya bisa membuktikan kalau Suli digondol demit Pak Rajek. Dan saya bisa mengembalikannya hari ini juga. Tapi saya punya satu syarat. Apa? Mulut sampean. Minta dibayar berapa? Jangan bayar saya. Hah, lantas sama siapa? Warga desa. Nah, ini motivasinya. Kamu culik Suli supaya aku membutuhkan kamu. Lantas, kamu saya pekerjakan di proyek saya. Benar apa benar? Kamu salah yang 172 kalinya. Aha. Pak Rajek, sekarang yang butuh siapa? Sampean, saya, atau sebaliknya, sampean minggat saja dari sini. Tidak. Itu tadi hanya benarkan formalitas. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Yang jelas semua syarat sampean saya penuhi. Asal Suli dikembalikan kepada kami pada hari ini. Kalau begitu, mari ikut saya. Di tempat tinggal Jin Pohon Preh, Gendruwo masuk ke tempat itu diikuti Egrang, Wilwo, dan Sawan. Gendruwo yang sedang gusar dan tegang. Diungkapkannya kemarahan itu dengan tembak. Wilwo, Egrang, dan Sawan mencermati kemarahan. Kebangetan. Apanya yang kebangetan? Kalian duduk dan dengarkan. Kemarin aku membaca kitab Cahawo. Cahawo itu adalah catatan harian Gendruwo. Buku harian pribadiku sendiri. Di dalam catatan itu disebutkan
sebuah negeri yang bernama Utaranusia. Utara artinya lor, Nusia artinya manusia. Dus tidak salah lagi, itu adalah negeri kita yang terletak di sebelah utara di zaman manusia. Disebutkan bahwa di negeri utara Sia itu tak ada panas yang terlalu dan tak ada dingin yang terlalu. Tidak ada pahit yang terlalu. Semua tenang. 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 Ora no panas, ora adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang. Adem, ayem, kadya sinimam banyu wayu sewindu lawase. Negeri kita dulu aman tentram. Tidak ada perampokan, tidak ada kekerasan, apalagi penggusuran. Alkisah, tiba-tiba datanglah bala tentara manusia dengan membawa peralatan yang meraung-raung bagai serigala, memporak-porandakan tempat tinggal para demit. Kerajaan kita dirusak, harkat kedemitan kita diinjak-injak. Waktu itu kebetulan aku menjabat sebagai PPD. Apa itu? PPD adalah Panglima Pasukan Demit. Jiwaku menjadi terpanggil untuk berjuang menghadapi agresi yang rakus itu. Aku bangkitkan semangat para demit yang lesu, yang pasrah karena patah semangat. Sehingga sedikit demi sedikit semangat para demit bangkit. Dan dengan lantang aku berani berkata kepada para manusia, iya sakarepmu kekejara kaya manuk branjangan, opat kapita kaya ula tapak angin, kena ninggalno gendruwo, ajur dadi sewalang-walang. Saudara-saudaraku sekalian, tapi itu dulu. Sekarang semuanya sudah terbalik. Perjuangan dan pengorbanan yang saya lakukan waktu itu kini telah dilupakan oleh jin pohon preh. Aku sebagai pemilik ide tidak lagi direken oleh jin pohon preh. Bahkan sekarang dengan gampang ia mencampakkan diri saya semena-mena. Pimpinan macam apa itu? Ahistoris dia. Karena itu saudara-saudara, selagi kalian belum dicampakkan, saya sarankan agar kalian jangan mau digunakan sebagai begundalnya oleh jin pohon preh. Setujukah kalian? Setuju! Kalian juga jangan mau dijadikan kambing hitam atau korban kesalahan oleh jin pohon preh. Setujukah kalian? Bagus. Kalian harus berani menunjukkan persatuan dan kesatuan para demit. Siapa berani berkata bahwa kita telah kehilangan tenaga? Siapa berani berkata bahwa kita minder dan takut menghadapi manusia? Tidak. Kita tidak seperti itu. Aku berani berkata kita masih mampu berbuat. Kita tidak pernah merasa minder dan takut. Kita tidak pernah menggantungkan nasib kepada siapapun. Karena demit itu universal. Oleh karena itu, sekarang aku ingin mengemukakan suatu gagasan, yaitu kita dongkal kedudukan jin pohon preh. Setujukah kalian? Saat itu juga jin pohon preh muncul. Enggak kok. Gendruwo melihat kedatangan jin pohon preh. Enggak kok. Enggak kok. Setuju. Jin pohon preh itu memang layak digusur. Dia sudah uzur. Sudah saatnya turun ya Gendruwo ya. Gagasan cemerlang lo itu loh. Saya dukung loh.
Kalau perlu, saya carikan investornya. Supaya usahamu yang luhur itu sukses selalu. Bukankah begitu, Gendruwo? Enggak kok, enggak kok Jin Pon Pre. Loh, sekarang kok cuma kelemar-kelemar. Padahal tadi tampak serem. Jangan seperti banci, Gendruwo. Kamu ini Panglima Demit loh. Bukankah begitu para Demit? Egrang Wilwo dan Sawan serempak menggeleng. Waduh, sekarang kalau kalian ini sudah ikut-ikutan bego. Padahal tadi kalian juga bersemangat. Tidak. Begitulah jawab yang munafik. Selalu kompak seperti paduan suara. Para Demit sekarang kapok. Tidak bahwa rencana Swinting seperti berarti menurunkan kewibawaan Jin Pohon Prek. Tiba-tiba terdengar kembali suara gemuruh meraung-raung mengancam. Para Demit kembali kalang kabut, bersiap mempertaruhkan diri untuk mempertahankan diri lagi. Bagus itu. Artinya kita harus kembali dalam ikatan persatuan. Kita kokohkan lagi semangat kita. Dan kita usir jika musuh datang. Kita singkirkan rasa saling curiga. Kita pertahankan kekuatan kita ini. Jin Pohon Preh memimpin para Demit mengkonsentrasikan diri mereka tembak. Para Demit menggebrak mengarahkan seluruh kemampuannya untuk mengkonsentrasikan diri, mempertahankan diri dari ancaman itu. Tapi yang datang ke tempat itu ternyata sesepuh desa, pembantu desa, dan raja besar. Mereka mendekati pohon preh. Para Demit langsung mencermati mereka. Sesepuh desa Lurai. Sesepuh desa? Nah itu artinya kita bakalan makan. Jin Pohon Preh, kini kami datang haji sepupu. Negra, tolong dicek. Aduh, kita dihina Lurahe. Masa kita cuma dikasih das kutuk? Gendruwo marah mendekati sesepuh desa hendak memakulnya. Oh, edan. Kurang ajar. Jin Pohon Preh mendahan Gendruwo. Jangan nekat kamu, mesti sabar. Kepada manusia itu kita harus penuh toleransi. Tidak perlu harus dimaki, dipukul, atau manusia datang kemari selalu akan membawa upeti. Dan yang namanya upeti akan bertambah dengan sendirinya. Sabar ya. Sesepuh desa menambah sesajinya. Jika memang dirasa kurang, Jin Pohon Preh, maka dengan ini saya tambah kembang borehnya. Nah ya kan? Tambah dengan sendirinya kan? Karena memang itulah sifat upeti itu. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi rumah Spanyolan. Saya tambah lagi dengan kemenyan. Menyan? Wah, lumayan. Bisa untuk mut-mutan. Jin Pohon Preh, kedatangan kami ke sini sebetulnya ingin menanyakan, apakah di sini terselip seorang wanita dari dunia kasar? Terselip? Aneh loh. Wanita kok terselip? Biasanya wanita itu kandi. Akhirnya ikan. Adapun nama wanita itu adalah... Aduh, siapa ya? Siapa namanya Pak Raja? Suli? Ya, namanya Suli. Namanya Suli, Jin Pohon Preh. Suli?
Aduh, jangan-jangan wanita yang dimaksud sesepuh desa ini wanita yang kemarin diculik Sawan itu, Lurae. Aneh ya. Kok mereka manusia-manusia itu bisa mengerti bahasa kita ya? Itu karena mereka sering menseminarikan kaum demit. Ya tidak toh. Mereka itu kan sering baca koran mingguan yang isinya demit semua. Ya tidak toh. Ini akibat dari komputerisasi di segala bidang. Soal wanita, saya usul Lurae. Tanyakan kepada dia, apakah wanita yang dibawa Sawan kemarin itu tergolong manusia seutuhnya atau tidak. Ini penting untuk menjaga agar jagat ini tetap steril, Lurae. Jika demikian, aspirasi bawahan, saya sebagai pimpinan yang baik patuh melaksanakannya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Bapak. Jin Pohon Preh mendekati sesepuh desa. Saudara sesepuh desa, sebelum akhirnya memberikan keputusan penting, saya perlu mengecek wanita itu. Apakah wanita yang kamu maksudkan itu tergolong manusia seutuhnya atau tidak? Atau manusia yang sudah utuh atau utuhnya sudah hilang? Ya, kadang-kadang utuh, kadang-kadang tidak. Ini sangat perlu sekali saya ketahui secara persis. Sudah jagat kami tetap steril, tidak tercemar. Jika memang ada, perkenankan saya untuk meminta kembali wanita itu. Apa? Dikembalikan? Enak saja. Ketahuilah sesepuh desa, meskipun kami ini cuma demit, kami juga menganut asas musyawarah dan mufakat. Artinya, segala keputusan tidak bisa tiba-tiba dilahirkan. Harus dirembuk dengan staf lainnya. Bersediakah sampean menunggu? Silahkan. Jin Pohon Preh kembali menuju ke tempat para demit. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kembali Bapak. Nah, begini para demit. Dalam pembicaraan, tadi terbesit keinginan manusia untuk kembali wanita yang ternyata diculik Sawan. Sekarang saya meminta pertimbangan kalian. Saya punya pendapat agar segera kita membuat perjanjian baru lagi dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Baiklah jika memang begitu. Sekarang saya akan ke sana lagi. Selamat tinggal adik-adik. Bapak akan berjuang. Jin Pohon Preh kembali menemui sesepuh desa dan rombongannya. Sesepuh desa. Lurahe, kurang meyakinkan. Bikin serem dibikin angker biar menakutkan. Sesepuh desa. Sesepuh desa yang sedang bicara kepada Raja Besi dan pembantunya langsung kembali mendekati Jin Pohon Preh. Bapak sesepuh desa yang saya hormati, setelah kami melangsungkan diskusi singkat dengan para staf, akhirnya diperoleh intisari daripada keputusannya, yaitu bahwa kami pada dasarnya tidak keberatan seumpama wanita Sandra itu dipulangkan ke jagat kasar. Namun, hasil diskusi kami tadi menyarankan supaya kita harus saling menghormati kedaulatan dan kehidupan masing-masing. Jangan saling memangsa, jangan saling mengganggu ketentraman. Kita harus menghormati demi hasil keputusan itu. Terima kasih. Hasil dari diskusi singkat kami
Maka kami pun telah mendapatkan suara bulat bahwa kami akan memugar tempat ini sesuai dengan citra perdemitan. Kalian agar memugar tempat ini. Jangan. Itu artinya cuma akan mengkultuskan demit. Itu tidak baik. Kultus mengultuskan itu dibiarkan menjadi bagian manusia demit. Tidak mengenal kultus. Jin pohon preh berkata kepada para demit. Ya. Tapi saya mengenalnya kok. Ya Mbak ya? Iya. Jika usul saya tadi tidak berkenan, maka saya akan memperbarui janji. Yaitu kami tidak akan lagi mengganggu kehidupan para demit dan kami betul-betul berjanji. Baiklah kalau memang begitu. Tapi kalian sendiri yang membuktikan janji. Kita memang harus saling mengerti dan menghormati. Sawan, segera kembalikan wanita dari jagat kasar itu. Sawan segera menjemput Suli. Sesaat kemudian muncul kembali sambil membawa Suli yang belum sadar sepenuhnya. Raja Kusi juga belum bisa melihat kehadiran Suli. Tetapi sesepuh desa melihat kehadiran Suli. Pak Raja, apakah sampean merasa ada sesuatu yang lain? Raja Kusi celinguan melihat sekitarnya. Tidak ada itu. Oh ya goblok. Sesepuh desa menunjuk kepada Suli di dekatnya. Lah, wanita ini siapa? Raja Kusi mendekati Suli, menariknya setelah wanita itu sadar kembali. Loh, kok saya ada di sini? Iya. Tadi kamu di sana, saya tarik ke sini. Saya takut, Pak Rajek. Sekarang tidak perlu takut. Semuanya sudah saya beresi. Pak Raja, saya sudah memenuhi permintaan sampean. Terus mau apa? Penuhi permintaan saya Untuk apa? untuk warga desa. Tidak bisa. Sesepuh desa menahan marah luar biasa. Pembantu sesepuh desa menahannya. Baik, kalau sampean ada apa-apa, tanggung sendiri. Sesepuh desa pergi dari tempat itu diikuti pembantu sesepuh desa. Pak Rajek, ada urusan apa dengan sesepuh desa? Kamu tidak perlu ikut campur. Dia tadi mengajak saya di bawah pohon preh itu. Lantas komat kamit. Biar kelihatan angker. Biar saya takut. Pinter kok sekarang ini orang cari kerjaan semacam itu. Masa kita dibilang pinter? Aneh kan? Kita ini dikotratkan hidup sebagai sosok yang bodoh. Saya semakin tidak bisa memahami manusia. Suatu saat saya menseminarkan manusia ke genderuwo. Saya takut manusia itu tidak bisa menepati janjinya. Demit atau bukan, itu tidak penting. Sekarang masalahnya, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah itu? Lurai, tempat tinggal kita ini hanya tersisa sepotong-potong. Kita selalu didesak-desak. Jadi, mana mungkin kita punya waktu menseminarkan manusia? Suli, aku lebih baik percaya pada otak dan tanganku. Dengan tangan dan otakku ini, alam bisa saya kembangkan. Tidak, genderuwo. Kita masih bisa menaruh harapan kepada sesepuh desa. Dialah salah satu seorang manusia di jagat kasar yang tidak bertangan dan berontak gombal. Yang jelas saya tidak ingin proyek saya ini menjadi gombal. Hanya lantaran pohon preh itu. Tapi Lurai, tidak semua manusia itu bisa diajak kerjasama seperti sesepuh desa itu. Apalagi... Menuju Raja Kusi. Lihat itu Lurai, manusia yang memakai topi kuning itu, dia sangat berbahaya. Para demit cemas dan takut melihat Raja Kusi. Pak Rajek,
Sekarang tidak usah berbelit-belit. Jelaskan apa maunya Pak Rajek yang sebenarnya. Sudah jelas dong. Robohkan pohon preh itu. Pak Rajek, kita sudah tidak mampu merobohkan pohon preh itu dengan cara apapun. Kamu ini ketinggalan zaman. Pakai dinamit dong. Para demit makin cemas melihat rakitan dinamit di mana-mana di sekelilingnya. Mereka tegang, kacau. Raja Beksi sudah memberesi semua dinamitnya dan kini bersiap-siap meledakkan. Ingat Pak Rajek, akibatnya bisa gawat sekali. Tanah bisa longsor semuanya. Hentikan konsultasimu itu, Suli. Minggir sana. Baik kalau begitu, akan saya panggil seluruh penduduk desa. Dan akan saya panggil juga sesepuh desa. Panggil sana. Panggil semua penduduk desa. Para demit langsung bereaksi gusar, takut dan waspada, bahkan kalang kabut. Raja Besi sibuk mengatur dinamitnya untuk dipasang di sekitar pohon preh dan siap diledakkan. Suli, lihat ini Suli, lihat nih. Raja Beksi menekan tombol meledakkan dinamit itu. Dinamit meledak, menghancurkan pohon preh dan kawasan itu. Pohon preh tumbang, hancur, para demit lenyap. Tanah di kawasan langsung longsor. Raja Beksi juga roboh tersungkur dihantam tanah longsor. Terdengar suara meraung-raung, merintih menyayat hati, mengerang kesakitan. Saat semua reda, sepi, muncul sesepuh desa dan pembantu sesepuh desa memandang tanah longsor dan pepohonan yang tumbang ludes. Raja Beksi terkapar tak berdaya. Pembantu sesepuh desa mendekatinya dan berkata, Kamu salah yang ke 180 kalinya.